Halo Sobat Mobilia, apa kabar? Tetap sehat selalu ya. Sedang jadi sorotan publik bahwa rangka ESAF buatan Honda mudah keropos. Menanggapi pernyataan dari pihak AHM kemarin, pakar ITB ungkap kenapa sasis ESAF mudah keropos, bukan karena bahan tak bagus tapi karena proses produksi dalam manufaktur. Dalam proses produksi motor tidak hanya perlu bahan yang bagus dan kuat, namun juga keawetan dan tentunya bebas perawatan. Karena tidak mungkin pengguna akan mengecek rangka setiap hari, jangankan pengguna awam, yang mengerti motor pun belum tentu akan melakukannya. Karena semua sudah mempercayakan ke masing-masing pabrikan. Diungkapkan Bambang Widianto, pakar metalurgi ITB yang ikut menanggapi isu rangka keropos di motor Matic Honda. Beliau menyoroti proses manufakturnya atau pembuatan rangka. Proses manufaktur perlu dikontrol dengan baik. Buka Bambang Widianto ketika dihubungi motorplusonline.com, Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023. Seperti diketahui agar bahan besi atau logam tidak mudah karat, dalam proses manufaktur dilakukan pelapisan. Salah satu pelapisannya yaitu dengan pengecatan yang gunanya untuk mencegah kontak antara besi dengan udara. Salah satu sifat besi atau logam yakni mudah teroksidasi oleh udara yang menyebabkan karat dan keropos. Beliau mengatakan, salah satu penyebab yang memungkinkan terjadinya permasalahan di atas adalah proses pengecatan. Barang yang ada di udara bisa jadi salah satu masalahnya ada pada pengecatan. Kalau pengecatannya baik, tidak akan ada kerusakan. Tutur pria berkacamata itu. Pengecatan sebenarnya simpel, tapi memerlukan prosedur yang baik. Ucap peneliti ITB yang aktif sejak tahun 1980-an itu. Pria yang bekerja di Departemen Teknik Material ITB itu bilang, menggunakan cat paling mahal sekalipun tetap bisa membuat rangka rusak kalau prosedurnya tidak baik. Cat yang paling mahal, tapi permukaannya tidak baik, bisa menimbulkan kerusakan. Apakah prosedurnya baik? Tuturnya, beliau mengatakan, para manufaktur seharusnya bisa memprediksi kondisi paling parah pemakaian kendaraan dengan konteks yang semestinya. Kesalahan pemotor itu random, harusnya bisa dihandle. Mereka harus memprediksi kondisi paling parah dengan konteks normal. Ujarnya. Menurut Mimin pribadi, tanggapan Pak Bambang Widianto masuk akal dan ada benarnya, kalau masalah keropos rangka memang kesalahan dari manufaktur. Seperti yang kita ketahui dari pertama kali Honda mendevelop motor sampai sebelum beralih memakai rangka ESAF, hampir tidak ada masalah rangka keropos, yang ada tangki motor keropos. Itu pun hanya terjadi pada motor sport. Terlepas mengejar untung banyak, rangka ESAF sebenarnya merupakan inovasi yang bagus, di mana menciptakan rangka sepeda motor yang lebih ringan, kuat, hingga enak buat diajak manuver dan tentunya irit BBM. Seperti motor-motor yang dipakai di kejuaraan balap dunia, yakni WSBK dan MotoGP. Di mana para pabrikan diwajibkan mendevelop rangka motor yang ringan, rigid, namun kuat. Tapi sayangnya, semua itu tak sesuai harapan, alih-alih kuat, yang ada malah kerpes bahkan patah. Entah Honda tidak menyadari atau memang tidak memperhatikan, kalau di negara kita tercinta ini, beban terberat motor skutik bukan pada bagian belakang, melainkan di bagian dek tengah. Disitulah sebagian besar masyarakat Indonesia meletakkan galon, tabung LPG 3 kg, sekarung beras, belanjaan pasar, anak-anak, dan lain sebagainya. Pada intinya semua barang bawaan pasti letaknya di situ. Dalam mendevelop rangka, untuk hal ini adalah rangka motor, tidak hanya faktor bahannya saja, melainkan dari segi desain, proses manufaktur dan finishing merupakan suatu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Sehingga terciptalah rangka yang simpel, kokoh dan bebas perawatan seperti generasi terdahulu. Karena mau pakai bahan setebal apapun bila salah satu faktor di atas tidak terpenuhi, maka yang terjadi sudah pasti akan mudah keropos bahkan patah. Begitupun sebaliknya, memakai bahan tipis bila ketiga faktor di atas terpenuhi, bisa dipastikan rangka akan awet. Jadi kesimpulan Mimin, masalah pada rangka ESAF Honda ini, selain finishingnya kurang baik dalam hal ini adalah pengecatan, desainnya pun juga kurang maksimal. Honda meletakkan sambungan rangka depan dengan rangka belakang tepat di bagian dek, padahal seperti yang dijelaskan di atas,
Di bagian ini sangatlah vital, karena semua beban tertumpu di sini. Baik dari redaman suspensi depan maupun belakang, semua akan menjalar ke tengah. Belum lagi ditambah beban lainnya, sehingga lengkaplah sudah penderitaan rangka ESAF ini. Alangkah baiknya sambungan ada di bawah bagasi jok, karena di situ hanya menopang beban dari pengendara. Biarpun bagasi ada isinya, tentu tak seberat beban di dek tengah. Semoga masalah rangka ESAF ini cepat ditindaklanjuti oleh pihak AHM serta mendapat solusi terbaik buat produsen dan konsumen, bila perlu, diriset ulang mengenai desain dan finishingnya, agar kedepannya bisa lebih baik. Jangan sampai inovasi yang bagus ini malah menjadi bumerang bagi Honda sendiri. Demikian ulasan dari Mimin, bila ada yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya guys.